Sebelumnya kalian tadi sudah berpanas-panas ya, kita tepuk semangat, bisa? Gimana? Yuk, tepuk semangat. Yuk kita mulai, tepuk semangat. Kemarin adalah kelola, kenali potensi. Sekarang adalah kita kelola emosi. Sekarang dia ingin cerita. Ini cerita dulu. Misalnya kalian ada seorang pelajar marah-marah di sekolahan karena pena pensilnya satu-satunya hilang. Apa yang akan kamu rasakan? Dan sifat untuk menyusui. Apa yang akan kamu rasakan? Harga sehari-hari untuk bisa sifat kita sedih, marah, untuk menuju keberdoaan yang marah, Mbak, sedih, Mas, marah. Oke, sekarang apa toh? Nah tadi ada yang kehilangan HP, kehilangan pensil, marah, sedih. Tujuan pembelajaran kali ini, tujuannya adalah bersama Mbak. Ya. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan makna dan jenis emosi. 2. Mengidentifikasi situasi yang menimbulkan emosi positif dan negatif. 3. Menunjukkan cara mengelola emosi secara sehat. 4. Merefleksikan pentingnya mengelola emosi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu tujuan kita pembelajaran hari ini. Terus, nah ini kita akan bermain kertas. Kemudian akan bandingkan kertas. Kertas ini adalah masih mulus ya. Kita bandingkan satu-satu ke belakang. Oke, ini permainnya gini. Nanti Bunda akan cerita. Ceritanya kalian merespon lewat kertas ini. Jika kertas kalian merasa sedang, kalian elus-elus It's time for the kertas. first hour to start. Kalau kalian kesal, kalian remas. Kalau kalian marah, kalian bisa sobek. Gitu ya.
lagi ceritanya kita mulai. Pagi itu Lina bangun terlambat. Alarm ponselnya tidak berbunyi karena semalam ia lupa mengisi daya. Ia berlari ke kamar mandi terburu-buru mengenakan seragam dan bahkan tidak sempat sarapan saat keluar rumah. Hujan turun deras. Payungnya ketinggalan dan ia harus berlari ke halte dengan seragam yang sudah basah kuyup. Gimana emosi kalian? Kesal ya? Kemudian cerita lagi. Ketika sampai di sekolah, bel sudah berbunyi. Guru menatapnya tajam. Lina, kamu terlambat lagi. Duduk, nanti kita bicara setelah pelajaran. Lina menunduk, menahan malu. Teman-temannya menatap beberapa tertawa kecil. Dia duduk di bangku belakang mencoba menenangkan diri, tapi hatinya sudah terasa berat. Gimana responmu dengan kertas? Oke. Yang ketiga, cerita yang ketiga. Saat pelajaran berlangsung, Lina mencoba mencatat, tapi pensilnya patah. Ia mencari rautan di tas namun tidak menemukannya. Ia memindam ke teman sebelah, tapi temannya hanya berkata singkat, "Nanti saja, aku lagi pakai." Lina menarik napas panjang. Dia merasa seperti semua hari itu sekongkol melawan. Gimana respon kalian? Yang cerita keempat, waktu istirahat tiba, Lina membuka bekal yang dibawanya, tapi ternyata nasi gorengnya tumpah di dalam tas. Karena wadahnya tidak tertutup rapat, baunya minyak menyengat dan menyebar. Beberapa teman menutup hidungnya sambil tertawa. "Bu Lina, tasmu kamu bau banget. Apa responmu?" Sekarang Lina menunduk, matanya mulai panas. Dia menutup tasnya cepat-cepat dan pergi ke toilet. Di sana ia menatap cermin dan melihat wajahnya sendiri, lelah, kusut dan sedih. Ia duduk di pojok toilet, menarik napas dalam-dalam. Kenapa sih hari ini semuanya salah? Hanya pelan. Air matanya berjatuhan tanpa bisa ditahan. Ia menangis diam-diam, mencoba menenangkan diri. Apa respon kalian? Ya, setelah beberapa menit, ia mencuci wajahnya dan kembali ke kelas. Ia tidak bicara banyak sampai jam pulang. Saat bel terakhir berbunyi, ia berjalan pelan keluar sekolah. Hujan sudah berhenti dan langit mulai cerah. Di jalan ia melihat pelangi kecil di ujung langit. Lina tersenyum tipis. Mungkin gak semua hari buruk selamanya. Ia tahu hari itu berat, tapi ia juga tahu bahwa besok akan datang lagi dan ia masih punya kesempatan untuk memperbaiki. Sekarang ini ingin tanya, sambil nanti dijawab di lembar refleksi. Kita akan lembar refleksi. Kalian yang kertasnya masih utuh siapa? Coba angkat kertasnya yang masih utuh, belum lecek. Yang belum lecek
Yang lainnya sudah lecek. Sudah lecek. Sekarang kita bagi kertasnya untuk kalian mengisi sebelum nasi kuning ini bertanya. Di situ ada pertanyaan, bagaimana kondisi kertas yang kamu pegang sekarang? Tulis. Kita akan tanya kertas kamu. Sudah. Ya, ditulis. Ya. Tulis semuanya sampai yang ketiga. Nanti akan Bening tanyakan. Ya, sudah belum? Oke, sekarang Bening ingin tanya dari hasil kalian tadi kertas ini ya, emosi kalian diungkapkan dari kertas. Yang pertama, kondisi kertas kalian yang kalian pegang yang sudah rusak masih punya sobek siapa? Yang sudah dia sampai belah dua, sampai apa? Rusak sampai. Nah, sekarang Budi ingin tanya, kenapa kamu sampai kertas ini sampai sobek dan rusak? Marahnya? Penyebabnya karena apa? Karena apa? Karena marah. Pernah mengalaminya, kesel. Sekarang dia sobek lagi, Mbak. Sama pernah mengalami, jadi kesel. Sekarang Bening yang tanya yang masih utuh. Yang masih utuh itu emosinya luar biasa. Mas, coba. Kenapa kertasmu masih utuh? Yo. Karena harus sabar kalau menghadapi suatu masalah. Coba yang satunya yang masih utuh juga. Ini kan tadi enggak.
Coba. Apa Mas? Kenapa kertas yang masih bersih, utuh? Karena kita harus sabar. Oke. Sekarang guling ini, tapi tidak ini. Guling. Kita lihat videonya. Oke, sekarang ditanya. Mau pilih apa? Pilih termometer atau stabilizer? Apa alasannya? Pilihnya stabilizer. Kenapa? Karena biar bisa mengendalikan emosi diri. Ada yang pilih termometer? Gak ada. Semuanya pilih apa? Stabilizer. Oke, sekarang yang kedua ini. Nah, ini peta emosi. Peta emosi kita itu ada happy, takut, jijik, kecewa, sedih, bahagia. Itu emosi kita itu tiap hari selalu akan berubah-ubah ya kan? Tidak mungkin akan selalu standar, pasti akan berubah-ubah. Kita pembelajaran sel ada 5 menurut Kasel. Ini ada yang namanya menyadari diri, kemampuan untuk memahami emosi, pikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Misalnya rasa sedih, takut, malu, khawatir. Itu kalian harus bisa menyadari diri. Terus mengolah diri atau self management. Kemampuan untuk mengatur emosi, pikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang
berbeda. Misalnya, saya tahu caranya untuk menenangkan diri saat saya marah, takut, bisa mengolah. Kita kalau jadi individu itu harus bisa mengolah emosi kita, jangan diperbudak oleh emosi. Yang selanjutnya adalah mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Misalnya kalian membuat keputusan yang berdampak pada diri dan lain. Contohnya, misalnya yang berdampak pada diri sendiri. Misalnya kalau kalian diajak yang namanya bolos, misalnya bolos pramuka, oh saya dampaknya nanti saya pasti kena hukuman dan teman yang lain pasti juga kena. Kenanya apa? Ibu pasti akan di orang tua kita diberitahu atau nanti ada efek atau hukumannya. Nah, itu ada dampaknya. Terus terampil berrelasi, yaitu menjalin pertemanan. Terus nih EMC2 itu empati. Empati itu apa? Memahami perasaan orang lain. Kalau meaningful apa? Ada 4 empati, meaningfulness, compassion, dan critical inquiry. Itu adalah perasaan kita pada saat kita bisa yang namanya apa? Mengolah rasa kita. Mengolah rasa itu kita belajar dari sedikit demi sedikit ya. Nih, mengenali peta emosi. Ini nanti kita akan beri video lagi. Kenali kendali. Kita itu ada 3 di otak. Neokortex, limbik, dan reptil. Contohnya ini. Tadi untuk bisa dilihat. Kita lihat videonya. Tapi bahasa Inggris ya, tapi ada di bawahnya ada tulisannya. Ini posisi kalau anak lagi malah diajari biar tidak marah. Dan logiknya. Ini itu lagi bisa menjaga. Panggilan kepada TDP yang bertugas silakan berkumpul di lapangan secara juga. Sekali lagi, TDP yang bertugas silakan berkumpul di lapangan secara juga. Terima kasih. Video tentang kalau kita emosi. Nah ini kalau di tangan digenggam itu kalian menjadi pawangnya. Pawang. Pas lagi marah, ini dipegang pawang neokorteksnya. Pada model ini kita berpikiran tenang, logis, penuh pertimbangan. Jika pawangnya kehilangan kendali, maka nih
kendali. Jika bunglon hilang kendali, maka kalau tadi kan gini ya, ini kan berarti sudah limbiknya atau bunglon. Terus yang ini, nah, dinosaurus reptil, maka dinosaurus yang pegang kendali reptil dan ini modelnya hanya tempur dan kabur. Nah ini wis marahnya luar biasa kalau sudah gini. Makanya ada yang kemudian apa? Tangannya apa? Kalau sudah gini, nah seperti itu, berkelahi, tempur, ya kan? Kalau kita bisa menahan gini, menahan. Terus kalau sudah mulai gini, ini sudah mulai emosinya mulai meningkat, sudah terbuka, berarti sudah jadi dinosaurus. Contoh ini contoh guru sama murid dicontohkan seperti ini. Laki-laki. Kalian nanti orang pilih yang mana? Ini di gambar tersebut, kalau guru marah sama siswa marah, yang terjadi apa? Akhirnya gimana? Kalau marah sama marah ketemu marah, jadinya apa? Ya apa jadinya? Kalau marah ketemu marah, kalau kalian di rumah marah ketemu marah, apa jadinya? Ya jadinya ya perang dunia. Sebentar ini kok videonya enggak ya? Itu contohnya ya, kalau perang sama perang pasti hasilnya akan perang. Iya, ya enggak? Kayak tadi dicontohkan, negara kalau nggak ada yang mau apa mengalah, ini contoh seperti kalau ini contohnya adalah pada ini contoh adiknya lagi mau marah, kakaknya tenang. Tapi ini apa coba ya. Sekarang tugas kalian, nanti kita lihat videonya nanti kalau saya. Sekarang Buding ingin bagikan kertas ini tugas kelompok kalian. Sekarang Buding pilih ya, yang sesuai angka kita buat 5 kelompok. Mbak, 5. 1 1
Boleh? Pakai kabinet. Ya, boleh. Ini Mas. Tugasnya kalian yang kelompok yang mendapatkan poster emosi positif, isinya buat pesan tentang isinya itu membuat pesan positif emosinya. Yang kedua, membuat papan cuaca emosi. Yang ketiga, membuat roda pilihan. Yang keempat, membuat emosi tracker. Itu tugas kalian di kelompok. Oh iya. Mas Alfa. Alfa ya, sini. Oh, coba. Sini ada. Gak apa-apa sini. Iya, betul. Roda pilihan. Ya lumayan. Ya, roda. Emosi itu kayak apa? Nah, kalian berarti buat tips atau pesan positif tentang cara mengolah Untuk setuju terlebih dahulu, sambil melihat papan cuaca, berarti kamu buatnya kayak cuaca. Setelah itu paham. Sudah selesai ya? Ya, sudah. Sekarang yang kita presentasi hasilnya bisa di tempatnya nggak apa-apa. Yang pertama kelompoknya yang membuat papan cuaca emosi, coba diperlihatkan sama teman-temannya hasilnya biar teman-teman tahu kayak apa tuh papan cuaca emosi. Yuk, yang lainnya bisa mendengarkan. Bisa maju, bisa. Ini perwakilan dari kelompok yang membuat papan cuaca emosi.
yang diinformasikan. Merekam emosi dalam beberapa ini dalam 1 bulan ya. Misalnya dicetak ya berarti ya. Ya seperti itu semua. Dengan berbicara kembalikan waktu yang dipakai. Karena Bunda ingin tanya sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, hal baru apa yang kamu pelajari hari ini? Kalau emosi harusnya seperti apa? Dinosaurus atau reptil atau bunglon? Pilih yang mana? Pilih yang apa? Pilih bunglon. Kalau dinosaurus berarti kalian nanti akan jadi anak yang tidak bisa menguasai emosi. Karena Bunda ingin ambil salah satu anak ambil kesimpulan dari materi kali ini. Siapa yang mau? Siapa? Apa? Ya coba. Emosi itu apa? Yuk, ambil kesimpulannya. Ayo, siapa yang berani? Seperti ini. Nah, coba. Apa kesimpulan dari ini? Kita harus dapat mengendalikan emosi kita sendiri. Ini pesannya Bunda. Setiap hari tidak selalu berjalan sempurna, tetapi setiap perasaan yang muncul adalah bagian dari proses belajar menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijak dalam mengelola emosi. Jadi dari materi kali ini kalian jangan jadi seorang dinosaurus, tapi jadilah anak yang bisa mengolah diri secara apa? Biar hidup kalian apa? Lebih bahagia. Itu materi yang bisa Bunda berikan. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa MBG dibagi sambil makan. Hal baru